Perkenalkan, nama saya Desi Kristiana Levek, NIM 2003020084, kelas C, semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar sosiologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perbuatannya. Sosiologi menurut beberapa ahli, yang pertama Peter Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala non-sosial. Yang kedua, Rorschach dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Yang ketiga, W.F. Augrum dan M.F. Ninkoff, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang keempat, Javan Dorr dan C. Jalambres, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Dan yang terakhir, menurut Selo Soemarjan dan Suleman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses terutama perubahan sosial. Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme akhir abad ke-15, revolusi industri abad ke-18, dan revolusi Prancis. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville J. Horkowitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat penduduknya berganti-ganti atau lahir mati. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selo Soemarjan dan Suleman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, karsa, dan manusia. Unsur kebudayaan menurut Cochrane dalam Universal Categories of Culture meliputi: yang pertama, peralatan perlengkapan hidup manusia atau pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi atau pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, lisan maupun tulisan. Yang kelima, kesenian atau seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak. Yang terakhir, sistem pengetahuan religi atau sistem kepercayaan agama. Unsur normatif kebudayaan, yang pertama unsur penilaian, baik buruk, benar salah, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, boleh tidak boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, selamatan, upacara, dan ritual. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif kebudayaan, menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkwise mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan atau Folkwise, cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Yang kedua, tata kelakuan atau mores, gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Yang ketiga, lembaga sosial atau sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara yang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang keempat, hukum atau law, tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas. Dan yang terakhir, nilai atau value, gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Kebudayaan dan kepribadian, setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas daripada anggota masyarakat tersebut disebut model personality atau Du Bois. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut.
Kebudayaan modal misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaannya modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan solid. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Kita tidak bisa menganalisis sekelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita. Contohnya bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap sekelompok atau menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaannya sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga, dan tidak berharga. Hexonentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, gagasan produk, gaya sendiri dianggap inferior. Menurut Peter Alberger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan yang harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi sendiri adalah proses di mana seorang anak belajar menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Peranan sendiri adalah perilaku yang diharapkan seorang yang dimiliki status tertentu. Status adalah posisi seorang dalam bentuk kelompok dan dalam hubungan dengan kelompok lain. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni yang pertama keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Yang kedua teman bermain, agen sosialisasi pada tahap permainan. Dan yang terakhir di sekolah media massa saat ini terutama televisi sebagai the feels good. Burgen dan Luckman memilah menjadi yang pertama sosialisasi primer, yang kedua sosialisasi sekunder, yang ketiga sosialisasi sekunder 1, dan yang terakhir sosialisasi sekunder 2. Jagger memilahnya menjadi yang pertama reprocessing socialization, menekankan penggunaan hukum terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman atau imbalan menuntut kepada anak, komunikasi satu arah non-verbal dan berisi perintah, tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant other. Yang kedua participatory socialization, penekanan pada interaksi komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai general order. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antara kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasarkan oleh berbagai faktor yang meliputi pertama imitasi atau peniruan, yang kedua sugesti atau pandangan individu yang diterima oleh orang lain, yang ketiga identifikasi, kecenderungan dan keinginan seorang untuk seperti orang lain, yang ketiga simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain, yang terakhir syarat dan interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yang pertama konteks sosial dan yang kedua komunikasi. Gillen memilahnya menjadi yang pertama proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua proses dissosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Kim Lee-young membedakan menjadi yang pertama oposisi yang mencakup persaingan, competition, dan pertikaian atau konflik. Dan yang kedua kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi. Yang ketiga diferensiasi yang menghasilkan sistem pelampiasan sosial. Akomodasi adalah suatu proses di mana perorangan atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain yang pertama mengurangi pertentangan, yang kedua mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, yang ketiga memungkinkan kerjasama, dan yang terakhir mengupayakan pelaburan antara kelompok sosial yang berbeda. Sedangkan asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, artinya menyesuaikan kemauan dengan kemauan kelompok. Yang ketiga akulturasi
adalah suatu proses yang timbul manakah suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur dan kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu jambat laut diterima dan diolah ke dalam kebudayaan dan tetap menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Interaksi simbolik atau symbolic interaction merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran atau Hubert Mead, mengikuti penikmatan Mead Hubert Blender yang menemukan 3 pokok pikiran interaksionisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atau dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Yang kedua, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antara individu, bahwa makhluk keperluan diubah melalui proses penafsiran yang digunakan dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Konsep definisi situasi atau definisi situation berasal dari William Isker Thomas. Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala ia mendapat langsung dari luar. Menurut W. Thomas, if people definition things of real, they will be real there. Jika yang mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka akibatnya nyata. Seorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahan peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan 2 aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Kita harus memiliki sikap, peranan, dan harapan sesuai dengan peran-peran tersebut. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya. Perilaku oleh orang yang memiliki status tertentu, perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contoh, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK. Pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran, menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai dengan tuntutan peran. Contoh, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Sebagai perilaku peran merupakan pemeran peran tanpa sadar karena kita sudah internalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun, beberapa perilaku peran merupakan upaya yang sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan seseorang lain, impression management atau manajemen kesan, Irving Goffman. Status yang diberikan atau aggregate status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu dibawa sejak lahir. Contoh, gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, dan usia. Status yang diperjuangkan atau exit status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi, perilaku perjuangan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kuasa. Sekian, inilah penjelasan saya mengenai pengantar sosiologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi, terima kasih.